Saya Yom, kebetulan Ketua Wilayah Pengurus APJI Jawa Timur, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Pagi ini sebenarnya kalau saya sudah beberapa kali ikut acara seperti ini dan saya sangat menghargai konsistensi dari Bu Hikmah di Global untuk mengadakan acara begini, karena buat kami di APJI ke depan ini yang banyak adalah teman-teman bermain di fiber, bukan lagi di radio. Cuman yang jadi masalah sekarang, saya memperhatikan banyak sekali teman-teman yang kayak dulu zaman radio, zaman kita mulai pasang radio, orang itu biasanya bisa karena sering, tapi ilmunya tidak ada. Zaman orang pasang radio, siapa yang nggak bisa pasang radio? Bisa, cuma naikin radio, connect, selesai. Sayangnya waktu itu Bu Hikmah enggak bikin global untuk radio. Padahal radio itu kan masih ada fractional zone, masih harus ngitung nanti sampai di sana berapa dB. Itu ada hitungannya. Kalau teman-teman belajar kalau sekarang ada program radio link, itu kan sudah kelihatan nanti radio ini jarak berapa, nanti di sana antenanya berapa dB, dapatnya harus berapa, kira-kira begitu. Tapi zaman dulu enggak. Kita sudah tidak ngitung fractional zone, enggak suka. Pokoknya naik selesai, dampaknya bubar. Mana sekarang angkat radio bisa jarak sekilo gitu, bisa ngangkat bandwidth 100 mega, 200 mega. Impossible. Pakai keadaan yang ada sekarang ya, nggak mungkin. Karena nggak punya ilmunya dari dasar, tiba-tiba pinter masang. Saya sekarang pengen teman-teman yang mau lari ke fiber optik itu juga belajar ilmunya dari dasar supaya pintar masang. Ya tapi nanti kalau sudah pintar jangan terus narik kabel fiber optik drop wire 28 km gitu. Serius Bu, itu ada yang pasang begitu. Teman-teman yang ada di APJI itu pun melakukan hal itu. 28 km loh. Saya mikir, ya, 34 kilo. Saya cuma mikir, dia kira-kira bisa tidur enggak untuk jaga link 28 km. Terus wire 2 core, paling bagus 2 core yang mereka tarik. Tapi memang kebutuhan itu sekarang banyak. Nah saya kepingin teman-teman punya dasar yang baik untuk memutuskan. Saya lihat dari beberapa kali kelas Bu Hikmah itu sudah menerangkan jenis kabelnya, apa bagusnya, gitu-gitu ya. Nah, pilihlah kabel yang benar. Karena kalau enggak, masalah kita banyak nanti. Udah kabelnya enggak benar, regulasinya enggak benar, masangnya enggak benar, ya ujung akhir bisnisnya juga enggak benar. Saya enggak tahu berapa banyak dari teman-teman yang sudah di ISP. Di Banyuwangi itu ada yang berjualan internet harga 75.000, bandwidth 46 Mbps. Ini mari kita berhitung gitu ya. 75.000 itu kalau dia bayar PPN dan BHP USO dan sebagainya itu dipotong 15%. Anggap deh hilang 15.000 deh untuk bayar pajak. Kalau dia bayar ya, kalau dia bayar kita anggap aja dia harus bayar. Tinggal 60.000. Bandwidth itu harga berapa sih? Kita mau hitung harga berapa bandwidth? 5.000 per mega. Kalikan 46. Nah balik duitnya. Tapi dia jual itu 75.000 sudah termasuk. 60.000 itu kira-kira kalau 46 Mbps ya berarti harga sak meganya dihargain nggak sampai 2.000.
itu baru bandwidthnya. Terus kabelnya nyolong gitu, tiangnya, tenaga pegawainya, rotornya, semua nggak dihitung sama dia. Nah, tapi itu menandakan bahwa mindset kita dalam bisnis ini salah. Jadi ini bukan masalah harga murah dapat pelanggan, tidak. Percuma kita murah dapat pelanggan tapi tidak balik duitnya, ya kan? Jadi saya berharap teman-teman belajar, ini yang kita pelajari ilmu untuk cabling. Teman-teman nanti masih punya banyak PR untuk belajar. Di Abdi juga akan ada K3, keselamatan kerja. Terus nanti juga ada regulasinya. Sekarang ini banyak yang berpikir berjualan internet itu pokoknya bisa beli bandwidth, kulaan, kemudian distribusi. Kenyataannya itu salah. Teman-teman tidak boleh mendistribusi. Ya, jadi teman-teman tidak boleh. Yang boleh mendistribusi adalah ISP-nya. Teman-teman tidak boleh menggelar kabel, sama sekali nggak boleh. Yang boleh adalah ISP-nya. Nah, apakah yang bisa dilakukan teman-teman? Menjualkan, hanya menjualkan. Nah, kalau sudah terlanjur gelar kabel, ya Pak, ya sudah, dianggap kabelnya teman-teman dianggap sebagai modal yang teman-teman sertakan kepada ISP. Di situ ada bagi hasil. Sak desa ini sudah punya saya, ya enggak apa-apa. Berapa investasinya dihitung sama ISP-nya, kemudian dibagi dalam bentuk bagi hasil. Nah, repotnya yaitu artinya mengurangi profit. Kemarin saya berhitung, ada teman mitra itu punya 6.000 pelanggan. Kalau kita kalikan itu 150.000, dia punya penghasilan 900 juta. Bandwidthnya berapa? Bandwidthnya dia cuma gelar itu kalau saya nggak salah 5 giga. Keren loh itu buat saya tuh. Rasio penggunanya itu keren sekali. 5 giga untuk 6.000. 5 giga itu ongkos bandwidth paling ya. Kalau beli dari beberapa operator yang murah itu sekitar 75, 5 giga, malah bisa 60 cuman. Nah, artinya profitnya berapa tuh? 800-an loh. Dia memberi hadiah. Ini yang testimoni ke saya si ESP-nya ngasih hadiah itu Rubicon. Ya ampun, ini hadiah apa orang mabok kasih? Jadi dia memberi hadiah ke ISP-nya Rubicon. Nah, tapi konsep ini semua salah, tidak boleh begitu. Dia harusnya dengan kekuatan dia, kalau buat saya ya, kekuatan teman-teman sudah di atas 2.000 pelanggan, jadilah ISP sudah deh di atas 2.000. Karena begitu teman-teman di atas 2.000 masih jadi mitra, sebenarnya seneng ISP-nya. Logikanya 900 juta tadi dipotong pajak, potong BAP USO dan segala macam deh, potongan paling ya, sekitar anggap deh 20% hilang gitu ya. Itu masih sekitar 750 jutaan. Nah itu nanti bagi hasil anggap saja 50-50, itu ESP-nya dapat 300 juta lebih untuk bandwidth 5 giga. Kalau teman-teman mau jadi ESP aja, banyak kok ESP, cuman penghasilan sebulan sekitar 300-400 juta itu banyak kok. Mitranya aja 900, kan salah itu. Kalau ESP-nya penghasilan 400 juta, mitranya 900. Cuman memang jadi ISP itu izinnya banyak, pungutannya banyak, ada PPN pasti, BHP USO pasti, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh badan, belum nanti bosnya, CEO-nya bayar SPT tahunan dan sebagainya.
banyak potongannya. Belum, ya saya rasa teman-teman juga ngalami masang tiang di perumahan bayar enggak? Bayar toh. Ada salah satu perumahan di Sidoarjo, satu tiang First Media mau pasang satu tiang itu 1,5 juta. Mereka mau pasang 67 tiang. Ya kira-kira RW-nya kaya raya habis ini. Itu baru RW-nya, belum RT-nya. Nanti RT-nya minta 5 juta, 10 juta per RT. Kalau teman-teman melakukan itu semua dengan konsep bisnis, balik nggak duitnya? Enggak lah. Emang mau jualan 100 ribuan, kokot kita sudah pulang aja. Belum lagi di nanti tetangga sebelah tiba-tiba buka internet pakai IndiHome gitu, kemudian jualan 100 ribuan, bayar gratis biaya instalasi, gratis 2 bulan pertama, gratis minyak goreng, gratis beras 5 kilo. Hilang pelangganmu? Iya. Pindah ke sebelah, hilang modal juga semua. Habis dong. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa teman-teman ini perlu belajar dengan lengkap. Ilmunya hari ini teknis, habis itu perkuat dengan regulasinya, perkuat dengan main bisnisnya. Jangan asal mikir bahwa pokoknya harga murah pasti untung, enggak gitu. Jadi nanti saya titip, kalau orang belajar itu kan banyak yang dipelajari. Sekarang belajar teknis, matangin dulu teknisnya. Jangan pernah ada yang kelewatan di teknis, supaya nanti belajar ilmu bisnisnya gampang. Udah nggak mikir teknis, sudah nggak mikir teknisnya, sudah tinggal belajar bisnisnya. Bisnis itu gampang. Abji ada di 15 wilayah. Di Jawa ini hampir semua provinsinya ada. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKJ sekarang itu ada. Jadi ada pengurusnya. Di Sumatera ada beberapa, di Kalimantan cuma satu di Balikpapan. Di Sulawesi, yang sedih itu yang di wilayah Sulawesi, Papua sama Ambon itu satu, hanya ada di Makassar, Sulampua namanya, itu hanya ada satu. Tapi kalau memang mau tanya-tanya soal regulasi, feel free, saya boleh dikontak, dicari aja nanti kalau di Google nama saya, tulis saja Ayub Rahwana, sudah bisa dapat deh kontak saya. Ini sedihnya zaman sekarang, nggak bisa sembunyi. Makanya kalau teman-teman yang belajar di intelijen, udah pasti nggak punya sosial media, sudah pasti. Ke-track kita semua di sosial media. Jadi ya itu repotnya sekarang. Saya titip makhluk ajaib Bu dari Sukabumi. Jadi saya PT Lakso Global Access ini berdua dari tim kami di Sukabumi. Jadi memang agak mengejutkan ke saya, tiba-tiba laporan kemarin, Pak kita berangkat ngirim 2 orang ke Surabaya. Laporan baru hari Sabtu sudah mulai kelasnya seperti. Tapi Bu Hikmah ini orang yang baik, menerima last minute. Ya. Itu aja dari saya, mudah-mudahan kelas ini bisa jadi tempat teman-teman memahami aturan, memahami teknisnya. Setelah itu kita bisa belajar regulasi dengan lebih baik. Itu aja dari saya, terima kasih, selamat belajar, semoga sukses selalu. Terima kasih.